Pernah dengar soal seorang bangsawan Romawi yang rela melepaskan segalanya demi iman? Nah, hari ini kita akan selami kisah yang sangat inspiratif dari Santo Tiburtius, seorang tokoh dari masa-masa awal gereja. Pertanyaan ini dia inti dari cerita kita. Siapa sih bangsawan Romawi yang sampai rela meninggalkan semuanya demi sebuah keyakinan yang baru ia temukan? Jawabannya membawa kita langsung ke jantung Kekaisaran Romawi. Oke, perjalanan kita mulai di Roma abad ketiga. Coba bayangin ya, ini zaman yang penuh gejolak. Nah, disinilah kita kenalan dengan seorang pemuda dari kalangan bangsawan, namanya Tiburtius. Cerita hidup Tiburtius ini nggak bisa dipisahin dari dua orang terdekatnya. Pertama, kakak kandungnya sendiri, Valerianus, dan yang kedua, iparnya yang sangat saleh, Santa Cecilia, yang merupakan istri dari Valerianus. Sekarang, yuk kita lihat momen yang jadi titik balik dalam hidup mereka. Momen pertobatan mereka yang ternyata dipicu oleh satu orang. Ternyata pengaruh Cecilia ini luar biasa besar. Sumber-sumber sejarah itu menggambarkan gimana dia menceritakan kisah tentang Yesus dengan, wah, begitu indah dan penuh semangat. Dan inilah yang akhirnya mengubah segalanya bagi kedua bersaudara itu. Kata-katanya itu punya dampak yang, wow, luar biasa. Saking tergeraknya mereka berdua oleh cerita Cecilia, mereka nggak pakai pikir panjang lagi. Langsung minta untuk dibaptis dan memeluk iman Kristiani. Iman baru mereka ini bukan cuma sekedar keyakinan pribadi loh. Buat Tiburtius dan Valerianus, iman itu adalah panggilan untuk bertindak. Sebuah panggilan yang jujur aja membawa mereka ke jalan yang sangat-sangat berbahaya. Awalnya mereka menyalurkan iman mereka lewat banyak perbuatan amal. Tapi seiring penganiayaan terhadap umat Kristen di Roma makin menjadi-jadi, mereka mengambil sebuah tugas yang risikonya jauh lebih tinggi. Coba deh bayangkan betapa berbahayanya zaman itu. Jadi seorang Kristen aja udah bisa bikin Anda dihukum mati. Tapi di tengah semua ancaman ini, mereka malah memilih untuk menghormati mereka yang gugur dengan cara diam-diam memberikan pemakaman yang layak bagi sesama martir Kristiani. Ya tentu saja, tindakan berbahaya kayak gini nggak bisa dilakukan selamanya tanpa ketahuan kan? Bisa ditebak, kegiatan mereka ini akhirnya membawa mereka ke penangkapan. Dan ke ujian terakhir dari iman yang baru mereka temukan itu. Nah, pas mereka ketangkap, pihak berwenang Roma ternyata nggak langsung mengeksekusi mereka. Mereka malah dihadapkan pada sebuah pilihan. Coba tebak, pilihannya apa? Dilema yang mereka hadapi ini berat banget. Pilihannya sebenarnya simpel. Sangkal iman kalian pada Yesus, balik lagi hidup nyaman sebagai bangsawan, dan kalian bebas. Atau tetap setia pada keyakinan baru kalian dan hadapi hukuman mati. Tanpa ragu, Tiburtius dan Valerianus membuat pilihan mereka. Dengan sangat gagah berani, mereka memilih kematian. Mereka menolak untuk mengingkari keyakinan yang sudah mengubah hidup mereka. Dan sebagai hasilnya, ya, baik Tiburtius maupun saudaranya, Valerianus, wafat sebagai martir. Mereka dieksekusi dengan cara dipenggal di Roma, membayar harga tertinggi untuk keyakinan mereka yang tak tergoyahkan. Tapi, kisah Tiburtius ini nggak berakhir dengan kematiannya. Warisannya tetap hidup, dan salah satu hal menarik justru tersembunyi di dalam namanya sendiri. Nama Tiburtius itu sendiri sebenarnya nama Romawi yang umum pada masanya. Artinya simpel aja, seorang pria dari Tibur. Nah, Tibur ini adalah sebuah kota kuno dekat Roma, yang kalau sekarang kota itu masih ada dan kita kenal sebagai Tivoli. Jadi, untuk merangkum, inilah warisan dari Santo Tiburtius yang perlu kita ingat. Dia adalah seorang martir yang dihormati, hari rayanya itu tanggal 14 April. Kisahnya ini adalah potret keberanian dari seorang bangsawan Romawi abad ketiga yang memilih iman di atas segalanya. Pada akhirnya, kisah Santo Tiburtius, seorang bangsawan yang rela melepaskan status, kekayaan, dan bahkan nyawanya, melemparkan sebuah pertanyaan abadi kepada kita semua. Pengorbanan apa sih yang layak kita lakukan demi apa yang kita yakini? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.